sekarang kamu pergi dari rumahku. Pergi, Mas. Pergi! Apa aku harus tunduk, Mutia? Tolong, Ma. Mutia. Mutia, dengerin aku dulu, Mutia. Aku gak bisa hidup tanpa kamu, Mutia. Aku sayang sama kamu. Aku menyesal, Mutia. Tolong, Mutia. Kasih aku satu kesempatan lagi, Mutia. Kita belum selesai, Mutia. Tolong. Mutia. Mutia. Jadi setelah Mas Gilang datang, Mbak Mutia ngusir dia? Iya Mbak, saya usir bukan karena benci, tapi karena saya nggak mau buka luka lama lagi. Iya Mbak, saya paham sekali perasaan kamu. Lebih baik menjaga jarak daripada harus jatuh di tempat yang sama ya Mbak. Iya Mbak, tapi ternyata Kamu ngapain tidur di sini? Aku nggak tahu, Mut. Harus tidur di mana lagi? Aku bingung. Kamu pikir cuman kamu yang pernah kehilangan tempat? Mutia, aku nggak minta dikasihani sama kamu. Aku minta sama kamu, tolong dengerin sekali aja. Aku tahu, aku udah merusak semuanya. Aku udah hancurin hari bahagia kamu setelah kita berpisah. Tapi asal kamu tahu, setiap hari, setiap aku bangun, aku selalu berpikir untuk bilang minta maaf sama kamu, Mutia. Nggak usah lebay. Mutia, ini bukan soal lebay ataupun gak lebay. Mutia. Kita mesti dengerin ini sekarang. Ini soal dosa-dosa aku sama kamu, Mutia. Aku salah. Aku akuin aku salah, Mutia. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin memperbaiki hubungan kita yang sudah rusak. Kamu nggak perlu jawab sekarang. Tapi tolong, Mutia. Tolong banget sama kamu. Jangan tutup pintu maaf dari kamu, Mutia. Aku tulus sayang sama kamu, Mutia. Aku mau ke pasar. saat itu entah kenapa saya merasa kasihan sama Mas Gilang. Dia terlihat begitu hancur. Dan saya akui, hati saya masih belum sepenuhnya sembuh. Masih ada cinta yang belum mati, Mbak. Tapi kan, Mbak, dia pernah mengkhianati kamu. Dia pernah menyakiti hati kamu. Iya, Mbak. Tapi dia bilang dia sudah menceraikan Wanja. Dan saya akhirnya luluh. Saya terima lamarannya. Lamarannya? Dia mengajak kamu untuk menikah lagi. Lalu, Mbak, setelah akhirnya menikah dengan dia, bagaimana? Baik-baik saja semuanya? Enggak, Mbak. 6 bulan setelah kami menikah, tiba-tiba Wanja datang. Dan ternyata mereka belum resmi bercerai. Astaga, Mbak Mutia. Jadi, kamu? Saya ternyata jadi istri keduanya Mas Gilang. Ya ampun, Mbak Mutia. Saya lagi-lagi dibohongi sama orang yang saya sayangi, Mbak. Doain aku ya, sayang ya. Tanpa kamu minta, aku pasti selalu doain kamu, Mas. Sebentar ya, biar rapi. Kamu belum rapi ya? Belum, ini masih kurang rapi. Nah, Kasih. ngapain kamu datang ke sini?
Loh, ini kan rumah saya juga. Mas, apa maksudnya? Kenapa dia bilang ini rumah dia juga? Jawab. Aku belum urus surat cerainya Mut. Jadi kamu belum cerai sama dia dan aku istri kedua kamu, Mas? Hah? Kamu bohongin aku lagi? Ya ampun. Ya, secara teknis kamu itu numpang tidur aja di sini, Mut. Cukup. Jahat, Mas. Mutia, tunggu Mutia. Mutia. Aku bisa jelasin sebentar. Aku mau pulang ke rumah. Mutia, tunggu. Aku nggak mau. Aduh. Mutia. Kamu masuk angin ya? Kamu hamil? Nggak tahu, Mas. Mutia. Kamu hamil? Itu artinya aku bisa dapetin warisan itu. Aku nggak akan biarin anak kalian lahir ke dunia ini. Saya hamil, Mbak. Saya nggak jadi cerai sama Mas Gilang. Mbak Mutia, saya prihatin mendengar cerita kamu, Mbak. Sepertinya cobaan kamu tuh gak ada henti-hentinya. Yang sabar ya, Mbak ya. Saya nggak punya pilihan lain. Saya jadi istri kedua. Dan tiap hari saya harus terima perlakuan mereka yang makin semena-mena, Mbak. Padahal yang kamu inginkan hanya untuk kehidupan yang tenang. Ya kan, Mbak? Saya cuma pingin jadi istri dan calon ibu untuk anakku. Tapi mereka perlakukan saya seperti binatang, Mbak. Sabar, Mbak. Sabar, Mbak. Saya yakin Mbak Mutia, kebenaran dan keadilan pasti akan menunjukkan dirinya. Yang penting kamu tabah, Mbak. Jangan menyerah. Saya cuma pingin anak saya lahir dengan selamat, Mbak. Itu aja. Kamu nggak usah masuk ke kamar itu lagi. Loh, kenapa, Ma? Saya ini istri sahnya Mas Gilang. Yang berhak tidur di situ tuh saya, Ma. Mutia yang hamil. Dan hanya yang membawa darah keluarga ini yang pantas tidur di sebelah anak saya. Ayo sayang, kamu jangan terlalu capek ya. Kamu harus jaga cucu mama. Ayo masuk. Kamu sentuh Mutia, berurusan dengan saya. Mau ngapain lagi kamu kesini? Urusan kita belum selesai. Saya akan selesaikan urusan kita malam ini. Jangan, aku lagi hamil. Jangan. Justru kamu lagi hamil, makanya saya datang ke sini. Jangan, tolong.
Sini kamu. Cepat. Sini kamu. Sini kamu. Sini kamu, sini kamu. Tempat kamu tuh pantas di sini. Jangan kamu pikir ya Mutia, kamu bakal menang. Jangan kamu harap juga anak itu bakal selamat. Sayang. Bertahan ya sayang. Bertahan ya nak. Ibu gak bisa hidup sendiri nak. Kamu yang kuat ya. Wanja, dia nggak pernah benar-benar rela lihat saya bahagia, Mbak. Dulu dia rebut Mas Gilang dari saya. Dan sekarang dia mencoba menggugurkan kandungan saya, Mbak. Apa Mbak Mutia? Dia mencoba menggugurkan kandungan kamu? Iya, Mbak. Saya lihat sendiri niatnya. Dari caranya memperlakukan saya setiap hari. Dia dorong saya, paksa saya tidur di sofa. Dia bikin saya jatuh saat usia kandungan saya makin besar, Mbak. Mbak Mutia, kok dia tega banget sih, Mbak? Itu sudah termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Saya nggak bisa ngelawan, Mbak. Karena saya cuma istri kedua. Dan anehnya suami saya seperti buta melihat saya disiksa pelan-pelan. Anaknya jangan sampai lahir. Mas. Mas Gilang. Bu. Bu. Mas. Mas. Ibu, itu ibu. Bu, aku lihat sesuatu, Bu.